Shalom, selamat berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministries, Loving, Studying, Sharing the Word. Beberapa hari yang lalu saya telah membahas bagaimana mempergunakan ayat hafalan kita sebagai bahan dasar untuk penyembahan. Kita bisa menyembah Tuhan dalam arti mengungkapkan rasa kagum dan hormat akan pribadi dan sifat serta tindakannya serta karyanya. Biasanya penyembahan itu dikaitkan juga dengan pengucapan syukur. Lalu apa pengucapan syukur itu? Itu yang akan kita bahas pada topik video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menerapkan ayat hafalan sebagai sarana pengucapan syukur. Ini penting bagi kita. Kenapa kita menggunakan ayat hafalan? Bukankah kita bisa menggunakan pengalaman dan yang lain-lain sebagai pengucapan syukur? Bisa. Tetapi sama dengan penyembahan kemarin, kalau kita menggunakan pengucapan syukur berdasarkan ayat-ayat hafalan, kita sungguh-sungguh bersyukur menghayati akan firman Tuhan itu. Jadi bukan sekedar basa-basi untuk berterima kasih. Karena sebenarnya pengucapan syukur itu adalah ungkapan terima kasih atas tindakan Tuhan, baik tindakan yang universal atau umum maupun tindakan yang personal yang berimplikasi kepada kita secara pribadi. Jadi kita bersyukur dengan tindakan yang jelas kita mengerti, yang kita terima, dan untuk itu kita bersyukur. Memang dari lingkup-lingkup pengucapan syukur adalah yang pertama, pengucapan syukur atas tindakan Allah secara universal. Artinya kita bisa bersyukur kepada Allah akan tindakannya yang baik dilakukan untuk orang percaya maupun dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Bisa dinikmati oleh orang yang saleh maupun dinikmati oleh orang yang berdosa. Misalnya musim, hujan, matahari bersinar, nafas, semuanya itu bisa dinikmati secara universal. Dan kita patut bersyukur atas hal itu. Kita bisa mengerti bahwa semuanya itu ada karena disediakan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur untuk itu. Ini lingkup yang pertama. Lingkup yang kedua adalah tindakan Allah secara personal. Kita menyadari secara pengalaman pribadi dengan Tuhan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita secara pribadi. Umpamanya diselamatkan secara pribadi, dilepaskan dari masalah secara pribadi, dikuatkan menghadapi tantangan secara pribadi. Nah, atau tindakan-tindakan Tuhan secara universal yang berimplikasi secara pribadi. Kita bisa bersyukur atas hujan, kita bisa bersyukur atas musim kemarau yang berimplikasi kepada kita secara pribadi, dan kita bisa bersyukur untuk itu. Juga selain itu adalah tindakan Allah secara biblikal. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat-ayat yang kita hafalkan, yaitu tindakan Allah yang dijelaskan, diungkapkan melalui ayat-ayat yang kita hafalkan. Tindakan Allah yang di dalam Alkitab atau biblikal ini mungkin adalah tindakan yang telah dikerjakan. Umpamanya memberikan materai kepada kita dengan Roh Kudus, diselamatkan dari hukuman kekal, diberikan kehidupan kekal. Itu telah dikerjakan oleh Tuhan dan kita tinggal mensyukurinya. Kalau teks mengatakan itu, kita bersyukur atas tindakan yang telah dikerjakan oleh Allah. Tetapi kita juga bisa bersyukur akan tindakan Allah yang sedang dikerjakan. Contohnya, Dia sedang memproses kita, proses memuliakan kita, proses mengerjakan bagian dalam dari kita. Dan itu kita bersyukur atas tindakan yang sedang dikerjakan. Tetapi juga tindakan yang akan dikerjakan, menyelamatkan kita dari hukuman neraka, memberikan kepada kita mahkota
Itu yang akan dikerjakan dan kita bisa mensyukurinya, karena itu adalah tindakan iman atas fakta-fakta yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan ayat hafalan sebagai bahan pengucapan syukur. Saya akan memakai praktek ini dengan jaminan kemenangan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat itu berbunyi begini: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat-ayat ini, atau dari ayat ini, kita akan coba menggali bahan-bahan apa yang bisa kita pakai sebagai pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita perlu mengajukan pertanyaan, apa yang dikatakan tentang pribadi Tuhan? Tentang pribadi Tuhan adalah setia, dan ini kita bisa gunakan sebagai penyembahan, tetapi juga bisa kita gunakan sebagai alat pengucapan syukur. Kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah itu sifat yang bisa menjadi kekaguman kita sebagai bahan penyembahan, tetapi juga kesetiaan Allah itu adalah satu sifat yang bisa kita syukuri. Kita bersyukur karena Allah itu setia. Tetapi yang lebih spesifik adalah apa yang dikatakan tentang tindakan Allah. Apa yang dikatakan tentang tindakan Allah dalam ayat ini? Dalam ayat ini, Allah yang pertama tidak membiarkan pencobaan melebihi kekuatan manusia. Allah mengukur, Allah telah menimbang, dan ini yang patut kita syukuri. Yang kedua, Allah juga memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi pencobaan. Katakanlah saya menggunakan ayat ini sebagai penyembahan dan sebagai pengucapan syukur. Begini contohnya: ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Kesetiaan-Mu tidak terbatas, dan kesetiaan-Mu juga termasuk memperhatikan masalah-masalah saya secara pribadi. Saya berterima kasih karena Engkau tidak membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan saya. Engkau mengukur pencobaan itu untuk tidak melebihi kekuatan saya. Saya bersyukur atas ini ya Tuhan. Saya berterima kasih karena Engkau memperhatikan pencobaan itu sebelum datang kepada saya. Bahkan, saya berterima kasih juga ketika Engkau mengizinkan pencobaan itu terjadi, Engkau memberikan kepada saya jalan keluar. Sehingga meskipun saya menghadapi pencobaan itu, saya ada kekuatan untuk menghadapinya, saya ada kekuatan dan kesanggupan untuk dapat melampauinya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih bahwa Engkau tidak membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan saya, dan Engkau memberikan kepada saya jalan keluar ketika saya menghadapi pencobaan. Terima kasih ya Tuhan atas ayat ini yang menjelaskan kepada saya bahwa Engkau setia dan Engkau tidak membiarkan saya dicobai melebihi kekuatan saya, dan Engkau memberikan kepada saya jalan keluar ketika saya menghadapi pencobaan. Amin. Nah, itu adalah salah satu contoh kita menggunakan ayat hafalan sebagai bagian dari penyembahan dan pengucapan syukur. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan dan membahas bagaimana menggunakan ayat hafalan sebagai doa restorasi. Wah, menarik ya. Doa restorasi. Kita seharusnya setiap hari direstorasi oleh Allah melalui firman-Nya. Dan kita direstorasi oleh Allah melalui firman-Nya ketika kita menerapkan ayat-ayat hafalan itu sebagai doa restorasi pribadi. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.